Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Helena. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi lagi ke teman-teman gimana sih caranya agar akun YouTube kita cepat monetisasi. Karena kan kayak aku, kalau teman-teman nggak tahu, jadi akun YouTube aku itu termonetisasi itu nggak butuh waktu lama, cuman butuh waktu 1 malam aja. Karena kenapa aku itu mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu di jam dan di tanggal 15 Juli 2020 jam 5 sore gitu ya teman-teman. Karena aku saat itu ngecek juga jam tayang aku saat itu di tanggal 14 Julinya masih 3946. Jadi pas di tanggal 15 Julinya udah mencapai 4000 jam tayang. Tapi karena kemarin di tanggal 13 Juli ada kayak kendala dari YouTube. Kalau teman-teman tahu, yang kendala dari YouTube bahasanya jam tayang nggak masuk di tanggal 30 Juli jadi 0 gitu. Jadi saat itu perbaikan sistem, jadi jam tayang aku itu kayak mandek gitu loh. Jadi aku hanya melihatnya sampai 3946 jam tayang waktu publik. Jadi aku tuh nggak tahu, jadi aku biarin aja saat itu YouTube aku gitu kan. Jadi ketika besoknya di tanggal 16 Juli, jadi aku tuh nggak ngecek lagi loh, karena aku tahu sistem YouTube lagi error di tanggal 13 Julinya nggak masuk. Jadi aku kayak rada nggak semangat gitu kan. Tapi tahu-taunya ketika jam 4 sore aku cek YouTube aku, dan ternyata YouTube aku itu udah diterima di partner YouTube. Jadi aku kan saat itu lagi nggak ada paket, jadi nggak tahu ya, tiba-tiba udah ada aja, udah bisa aktifin dolarnya gitu kan teman-teman. Jadi aku akhirnya beli paket dan menunggu bahwasanya apakah ada email dari YouTube masuk, dan ternyata ada, dan ternyata YouTube aku udah dimonetisasi hanya jangka waktu 1 malam. Pasti penasaran kan gimana sih caranya aku bisa cepat dimonetisasi hanya butuh waktu dalam 1 malam, dimana kan pasti ada orang atau malah kebanyakan ada yang membutuhkan waktu 1 bulan, 2 minggu, ada yang membutuhkan waktu 2 hari. Karena dimana adikku yang Ismi Esther, dia cuma membutuhkan waktu 2 hari di monetisasi, sedangkan aku hanya butuh waktu 1 malam. Jadi gimana sih caranya supaya aku bisa cepat dimonetisasi dan disetujui dari jadi partner YouTube tersebut? Jadi aku akan bahas di sini. Jadi teman-teman bisa simak videonya dan semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa melakukannya dan secara cepat akun YouTube teman-teman cepat dimonetisasi setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan dan yang paling aku tekankan di sini ke teman-teman, jika memiliki YouTube channel, usahakan itu video yang teman-teman masukkan di YouTube teman-teman itu original tanpa re-upload. Karena kenapa? Kalau yang re-upload itu mau sebanyak apapun viewers teman-teman, mau sebanyak apapun subscriber teman-teman, itu akan terdeteksi sama YouTube ketika teman-teman mengajukan ajuan monetisasi atau mau bergabung jadi partner YouTube. Jadi itu akan ditolak dan tidak akan diterima. Bahkan kalau udah ditolak kan ada dikasih jangka waktu 3 bulan. Tapi dalam jangka waktu 3 bulan ini teman-teman harus mengedit video yang ada di dalam YouTube channel kalian yang kalian re-upload itu loh. Tapi ada ya juga yang menyuruh hapus gitu, jadi masukkan video terbaru gitu. Jadi sama aja teman-teman, kita kejar jam tayang lagi deh, jadi kan rugi ya. Jadi usahakan jangan memakai video orang lain atau re-upload. Usahakan konten teman-teman itu yang bermanfaat dan punya konten sendiri gitu, yang karya teman-teman sendiri. Oke, di tips yang kedua ini aku tekankan juga di teman-teman yang mempunyai YouTube channel, usahakan YouTube channel teman-teman itu buat bannernya atau kayak sampul gitu ya, kalau kita di Facebook foto sampul gitu ya. Jadi banner itu berfungsi banget. Kenapa aku bilang berfungsi? Karena dari banner itu YouTube juga akan melihat
channel kalian itu seputar apa gitu, karena kan di banner itu kita buat keterangan kayak misalnya nama channel kita dan konten kita itu tentang apa. Kayak aku yang kayak gini, teman-teman bisa lihat yang Helena Puspita Dewi, di bawahnya itu konten kreator dan foto aku di sampingnya kayak gitu. Aku buat itu untuk orang juga bisa melihat konten aku itu seputar apa, dan YouTube juga bisa menilai itu konten aku seputar apa gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu aku tekankan juga ke teman-teman kalau mempunyai YouTube channel dan mempunyai video, yang pastinya kalau udah punya YouTube pasti mempunyai video ya, kalau misalnya memang mau serius di dunia YouTube. Jadi teman-teman harus membuat konten unggulan, misalnya yang kayak aku kayak gini konten unggulannya. Jadi teman-teman harus buat konten unggulan, jadi YouTube itu nggak akan capek gitu loh mau meriksa-meriksa kalian video terbaik kalian itu apa. Jadi kalian buat aja konten unggulan sama upload yang terpopuler. Jadi YouTube misalnya ingin menilai, misalnya kalian udah melakukan pengajuan jadi partner YouTube, jadi YouTube itu udah bisa menilai, oh konten kalian yang terpopuler ini dan benar-benar real gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman aku saranin buat juga konten unggulan teman-teman. Nanti kalau teman-teman buat itu, jadi kan tampilan YouTube kalian juga jadi lebih bervariasi dan lebih menarik gitu ya teman-teman. Jadi YouTube juga akan tertarik juga sama YouTube teman-teman dan akan cepat untuk mensetujuinya untuk bergabung di partner YouTube. Di yang keempat ini, di tips yang keempat yang aku saranin ke teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan pengajuan jadi partner YouTube, teman-teman harus periksa komentar-komentar spam atau komentar yang ditinjau di YouTube channel teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalnya di YouTube kalian itu banyak spam, komentar spam, terkadang kan ada tuh orang yang bilang subscribe balik ya, atau yang begini begono begitu, atau yang terlalu kasar, maka itu kan masuk ke dalam komentar yang ditinjau dan komentar spam. Jadi itu teman-teman harus hapus. Karena kenapa itu nggak boleh banget di YouTube? Karena kan kalau misalnya di YouTube kalian banyak spam, berarti kan YouTube kalian, channel kalian juga nggak bermanfaat karena banyak spamnya. Jadi gimana cara melihat komentar spamnya? Teman-teman bisa lihat nanti di akhir video, aku jelasin lebih detail lagi beserta dengan yang aku bilang yang konten unggulan tadi aku jelasin di video akhir. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti daripada aku bilang-bilang kayak gini, teman-teman nggak mengerti. Teman-teman bisa lihat nanti di akhir video. Yang kelima ini, jadi aku tekankan juga ke teman-teman, kalau teman-teman mempunyai sebuah video dan di video tersebut teman-teman mempunyai komentar atau ada orang yang berkomentar di YouTube channel teman-teman, itu kalau misalnya sebisa mungkin teman-teman berinteraksi atau misalnya membalas gitu ya, membalas komentar mereka, atau kalau bisa kalau lagi malas membalas ya di like aja atau di tap love gitu aja. Jadi kan interaksi antara kita dengan penggemar atau penonton itu ada, jadi YouTube juga bisa menilai bahwasanya kita orangnya berinteraksi dan serius juga di dalam dunia per YouTubean. Yang keenam ini yang terakhir. Oke teman-teman, di sini yang terakhir aku tekankan ke teman-teman bahwasanya jika kita udah mau serius di dunia YouTube, teman-teman juga harus melakukan, misalnya kalau teman-teman udah masukkan video di YouTube, teman-teman itu nggak boleh anggurin gitu aja. Karena kenapa? Kalau misalnya kita udah masukin video ke YouTube, kita juga harus setting berbagai macam, dari yang seperti deskripsi, dari yang seperti teks tersembunyi di kartu, layar akhir gitu ya. Dan teman-teman juga di deskripsi diusahakan itu nggak boleh kosong, nggak boleh yang cuman misalnya jangan lupa ditonton ya, jangan lupa di subscribe ya, nggak boleh seperti itu. Teman-teman juga harus misalnya kayak jelaskan sedikit detail gitu, misalkan semuanya di video kali ini aku akan membuat tutorial ke teman-teman, jadi teman-teman simak videonya. Karena kenapa? Di video kali ini aku akan kasih tips ke teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah, simak ya videonya. Kemudian di bawahnya itu teman-teman bisa bariskan keyboardnya. Teman-teman bisa lihat deskripsiku. Aku selalu membuat seperti itu dan bikin juga tag-tagnya yang pagar-pagarnya. Itu dia teman-teman, 6 tips yang aku lakukan supaya aku gampang dan mudah dan cepat dimonetisasi. Bahkan aku aja nggak membuat sebuah pengajuan karena aku udah kasih penjelasannya di video yang sebelumnya, teman-teman bisa tonton di sini. Kenapa? Karena teman-teman
harus tonton, wajib banget karena supaya teman-teman itu bisa seperti aku gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke semua sosial media teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa semangati teman-teman agar bisa channelnya berkembang seperti aku. Oke teman-teman, see you next time video. Sarang ya. Nah, jadi aku maksud di yang tips tadi yang tambahkan banner itu. Jadi ini dia teman-teman. Jadi banner itu ini jadi kayak foto sampul gitu. Dan di situ ada foto aku dan ada nama channel aku, Helena Puspita Dewi, dan di bawahnya aku buat konten kreator gitu loh. Jadi itu fungsinya untuk supaya YouTube itu tahu konten kita itu seputar apa gitu. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu cara menambahkan banner, nanti aku bikin linknya di atas. Jadi teman-teman tinggal klik dan buat banner di YouTube teman-teman supaya nanti channel YouTube teman-teman itu jelas itu seputar apa gitu ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini untuk yang konten unggulan. Jadi kalau teman-teman masuk ke YouTube channel aku, jadi langsung nampak ke berandanya gitu. Jadi langsung terlihat konten unggulan aku loh. Bukan yang upload terbaru aku, tapi yang konten unggulan aku dan upload terpopuler aku. Jadi untuk cara menambahkan upload populer kayak gini atau konten unggulan, teman-teman bisa klik linknya di atas ya. Nah, untuk yang aku maksud komentar spam itu, teman-teman masuk dulu ke YouTube Studio yang udah teman-teman download di HP teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang garis-garis 3 itu. Nah, di situ ada dashboard dan ada komentar. Teman-teman pilih yang komentar. Nah, di sini kan ini komentar yang dipublikasikan ya. Yang dipublikasikan berarti dia tidak terspam gitu. Nah, teman-teman untuk melihatnya yang spam, teman-teman pilih yang di atas. Kemudian itu ada menunggu peninjauan dan kemungkinan spam. Teman-teman pilih dulu yang di menunggu peninjauan. Nah, ini kan kosong berarti aman. Nah, yang kita periksa lagi yang kemungkinan spam. Nah, ini dia yang spam tuh yang kayak gini. Yang misalnya super sub, like dan komentar kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia masuk spam gitu dan kita harus hapus karena itu nanti berbahaya untuk channel kita. Oke, jadi seperti itu deh teman-teman. Semoga berhasil. Everybody fucking jump!